Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianti, NIM 23060180041, mahasiswa program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji coba praktikum sederhana mengenai uji kandungan formalin pada bakso. Nah, Makanan itu merupakan satu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari yang namanya makhluk hidup untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Nah, dewasa ini semakin meningkatnya kebutuhan pangan, maka semakin meningkat pula inovasi masyarakat terhadap pangan tersebut, yaitu salah satunya dengan menambahkan bahan tambahan makanan berupa pemanis, pewarna, terus ada pengawet dan lain sebagainya. Demi memenuhi kebutuhan pangan tersebut, tidak jarang adanya oknum atau produsen yang memanfaatkan bahan tambahan non-makanan yang tidak seharusnya dipakai dalam makanan dijadikan sebagai bahan tambahan. Salah satunya yang biasa sering kita temui yaitu adanya penambahan rodamin B, terus ada formalin dan juga boraks yang dimasukkan ke dalam makanan sebagai bahan pengawet. Nah, bahan tambahan non-makanan ini merupakan bahan tambahan berbahaya apabila kita konsumsi secara terus-menerus. Pada kesempatan kali ini pula, kami melakukan uji coba terhadap 3 buah bakso yang ada di sekitar kota Salatiga. Penyalahgunaan formalin itu dapat menyebabkan yang namanya keracunan, yaitu dikarenakan adanya zat kandungan yang di dalam formalin itu cepat bereaksi dengan lendir yang ada di sistem pencernaan, dan itu dapat menyebabkan kegagalan pembuluh darah, kegagalan ginjal, terus ada toksisitas hati, hipertensi, dan lain sebagainya yang apabila ketika dikonsumsi secara terus-menerus itu akan menyebabkan kematian. Pada umumnya uji coba terhadap formalin ini biasa dilakukan di dalam laboratorium dengan alat-alat dan juga bahan-bahan kimia yang lebih relevan. Karena bahan-bahan kimia tersebut mahal dan sulit untuk dijangkau oleh masyarakat pada umumnya, maka kami melakukan inovasi dengan menguji formalin menggunakan ekstrak dari bunga rosella, di mana bunga rosella ini memiliki zat antosianin yang dapat memecah protein di dalam makanan dan juga menguji yang namanya formalin. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum sederhana kali ini yaitu ada 3 buah bakso yang diambil dari 3 pedagang berbeda di kota Salatiga, dan juga ada ekstrak dari bunga rosella, di mana ekstrak ini dihasilkan dengan merendam bunga rosella ke dalam air hangat dan mendiamkannya selama 1 malam untuk mendapatkan ekstrak yang diinginkan. Baiklah, langsung saja kita lakukan praktikum sederhana mengenai uji formalin dengan menggunakan ekstrak bunga rosella. Nah, untuk yang pertama itu menghaluskan bakso, 3 buah bakso, lalu meletakkannya ke dalam sebuah cawan. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu dengan meneteskan beberapa tetes ekstrak dari bunga rosella ke dalam bakso yang sudah dihaluskan tadi, yaitu Nah, setelah ditetesi dengan ekstrak bunga rosella, teman-teman bisa mengamati tadi perubahan warna yang terjadi dari ekstrak bunga rosella yang belum diteteskan ke dalam bakso dan juga ekstrak bunga rosella yang sudah diteteskan ke atas bakso. Nah, dalam penelitiannya Saati dan kawan-kawan pada tahun 2016 dalam jurnalnya yang berjudul Eksplorasi Pigmen Antosianin Bahan Hayati Lokal Pengganti Rodamin B dan Uji Efektivitasnya pada beberapa produk industri atau pangan, di situ menyatakan bahwa antosianin yang bersifat amfoter yang mempunyai kemampuan untuk bereaksi baik dengan pH yang asam maupun basa. Nah, jika dalam media yang bersifat asam, antosianin akan berwarna merah atau merah muda, di mana di sini formalin bersifat asam. Sehingga apabila antosianin bertemu dengan formalin, maka akan menghasilkan perubahan warna merah atau merah muda yang semakin pekat. Setelah dilakukan praktikum, maka diperoleh hasil seperti ini, bahwa bakso A, B, dan C itu tidak mengandung formalin, karena perubahan warna yang terjadi itu
malah semakin berkurang, bukannya semakin pekat, malah semakin berkurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga bakso yang diperoleh dari Kota Salatiga itu merupakan bakso yang aman dikonsumsi oleh masyarakat. Demikianlah tadi praktikum yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan, kami mohon maaf, dan semoga praktikum kali ini dapat bermanfaat kepada teman-teman semua untuk lebih berhati-hati ke depannya dalam memilah dan memilih makanan yang layak untuk dikonsumsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.